Saudara, apakah penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung dapat menyelesaikan kisru minyak goreng yang mendera masyarakat? Kami sudah terhubung dengan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman. Mas Boyamin, Kejaksaan Agung telah menetapkan Dirjen Kemendag sebagai tersangka kasus korupsi minyak goreng. Apakah langkah ini sudah tepat? Ya, kita apresiasi karena apapun ini suatu yang sulit, tapi Kejaksaan Agung mampu menuntaskan perkara ini sampai penetapan tersangka. Dan sudah tepat karena ini menyangkut liga besarnya. Dulu kan saya ada mengistilahkan liga besar, liga kecil, liga antar kampung. Nah sekarang saya anggap ini sudah masuk liga besar karena 3 itu termasuk 8 atau 9 perusahaan-perusahaan besar yang diduga punya keterkaitan dengan langka dan mahalnya minyak goreng. Mas Boyamin, lantas apakah cukup nih dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri sebagai tersangka atau perlu ada tersangka atau pejabat lain yang seharusnya bertanggung jawab atas kasus korupsi ini? Suara MAKI, suara rakyat tidak puas kalau cuma baru ini. Mestinya lebih banyak lagi yang nyamping ke atas dan perusahaan-perusahaan mestinya lebih banyak lagi. Dan juga bukan hanya pasal-pasal korupsi tapi bisa dengan pasal pencucian uang. Kalau berdasarkan catatan dari MAKI, hanya 4 saja yang bermasalah atau sebenarnya ada yang lain juga? Ya, kalau bicara perusahaan terkait minyak goreng ini kan ada perusahaan-perusahaan besar. Mulai dari punya kebun sawit, minyak goreng, DPO, distribusi, dan bahkan pembeli di luar negeri pun diduga terafiliasi. Jadi ya ini kebetulan yang barangkali bisa ditemukan alat buktinya dulu dari 3 perusahaan ini. Yang lain bisa saja dianggap memenuhi syarat atau nanti tidak memenuhi syarat biar didalami oleh Kejaksaan Agung. Tugasnya Kejaksaan Agung untuk mengejar semuanya gitu. Mas Boyamin, kalau kita kaitkan dengan kenaikan harga, apakah juga akibat kasus korupsi ini kemarin harga minyak goreng bisa naik berapa kali lipat? Ya intinya sebenarnya kan ini perusahaan-perusahaan besar itu berlomba-lomba untuk ekspor ke luar negeri karena harganya sedang naik-naiknya, sedang tinggi-tingginya. Maka kemudian langkah bahan baku minyak goreng di dalam negeri. Otomatis menjadi langka dan mahal itu karena memang diduga ulah perusahaan-perusahaan besar yang liga besar ini karena berlomba-lomba ekspor ke luar negeri sampai ada yang tidak memenuhi syarat tapi kemudian tetap diizinkan oleh oknum di Kementerian Perdagangan. Sehingga otomatis kalau langka kan otomatis menjadi mahal. Rakyat ini sudah mahal tapi langka. Kalau mahal tapi tidak langka masih bisa menjangkau kan. Nah inilah yang sebenarnya sumber persoalan dari langka dan mahalnya minyak goreng karena semua produsen CPO yang menjadi bahan baku minyak goreng berlomba-lomba menjualnya ke luar negeri. Padahal itu ada aturan 20% untuk rakyat dan juga 10% untuk industri gitu. Jadi ada PPN juga di sana tapi nampaknya tidak dibayar PPN sehingga kita ini sudah rugi rakyat langka mahal, negara juga kurang pendapatan dari PPN gitu. Mas Boyamin, tadi Anda menyebutkan bahwa kita perlu mengapresiasi atas langkah penetapan tersangka ini. Tetapi apakah dengan penetapan tersangka pejabat Kemendag ini bisa menyelesaikan kisruh minyak goreng? Ya, bentar. Ya, ini karena persoalannya tidak semudah itu juga proses-prosesnya gitu. Ya. Karena prosesnya seperti inilah yang kita harapkan gitu. Apa yang diharapkan MAKI ke depannya, Mas? Ya bahwa ini kan menjadi tidak langka dan tidak mahal. Sehingga posisi berikutnya adalah rakyat tidak jadi korban lagi atas langka dan mahalnya. Ini karena apa? Mudah-mudahan ini banyak orang berpikir 1000 kali untuk melakukan permainan. Mudah-mudahan ini jadi efek jera untuk proses minyak goreng langka dan mahal ini dan kemudian rakyat juga akan menerima minyak goreng dengan harga terjangkau dan tidak langka lagi gitu. Intinya kan di situ. Terkait dengan proses hukumnya apa yang perlu kita kawal sama-sama, Mas Boyamin? Ya harus dikembangkan ke yang lain, yang jangan sampai ini juga berlarut-larut tiba-tiba nggak dibawa ke pengadilan. Pertama itu. 2 ada pihak lain yang diduga tidak diproses padahal dia juga diduga ada bukti untuk keterlibatannya. Kita kawal bareng-bareng supaya cepat dan bisa menyangkut pihak-pihak lain yang diduga terlibat yang ke samping maupun ke atas itu. Terima kasih Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia MAKI Boyamin Saiman atas waktunya untuk Kompas TV.